Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dan sholawat kita panjatkan hadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu wali murid TK maupun SD An-Nur yang bergabung pada kesempatan kali ini. Begitu juga kepada mungkin Ananda yang ikut bergabung, kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan, yang diberitakan melalui broadcast WhatsApp, bahwa pembelajaran tatap muka yang kemudian dibuka oleh pemerintah disertai dengan beberapa syarat-syarat. Ya. Syarat-syarat baik yang dipersyaratkan untuk sekolah selaku satuan pendidikan, bagi guru-guru, tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya adalah orang tua dan murid. Nah, salah satu syarat yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Dinas Pendidikan Jakarta Timur, setiap orang tua supaya mengikuti pembelajaran online. Jadi mengikuti semacam training online terkait blended learning. Ya, seperti yang sudah mungkin dibaca di broadcast WhatsApp yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengulas kembali bagaimana step-step untuk kemudian mengikuti pembelajaran online tersebut. Ya, jadi di sini saya mau share dulu. Nah, ini adalah salah satu slide yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan pada saat sosialisasi untuk persiapan pembelajaran tatap muka, di mana di sini ada persyaratan murid maupun orang tua ataupun wali murid untuk mengikuti pembelajaran online, mengikuti program belajar secara online. Nah, adapun untuk murid itu dikhususkan untuk level SMP dan SMA. Nah, karena kita sendiri di sekolah kita ada levelnya SD dan PAUD, maka murid-murid tidak dipersyaratkan untuk mengikuti program belajar ini. Nah, berarti hanya orang tua. Nah, di sini dilihat orang tua dan wali murid harus mengikuti program belajar. Mana program belajar itu kita ikutin melalui website sekolah.mu, sekolahmu, sekolah.mu. Nah, di sini nanti ada program yang namanya mendampingi anak belajar campuran atau blended learning. Nah, di sini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana step by step untuk kemudian masuk dan mendaftar di akun atau di website sekolah MU. Ya. Saya akan share websitenya.
Nah, di sini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mungkin masuk di browsernya masing-masing. Bisa pakai Google Chrome atau mungkin yang Windows Explorer atau browser yang lainnya. Diketik di situ sekolah.mu. Nah, nanti di situ langsung di enter, begitu masuk tampilannya seperti ini. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga mau browsing melalui handphone juga bisa, sama. Masukkan alamatnya sekolah.mu di browsernya, nanti otomatis akan muncul seperti ini. Ya. Nah, setelah masuk ke dalam sekolah.mu ini, di websitenya sekolah.mu, Bapak Ibu diharuskan mendaftar. Nah, daftar dulu di sini ya. Jadi di pojok kanan atas bisa dilihat pojok kanan atas, diklik ya. Klik situ ada tulisan masuk garis miring daftar. Nah, kita klik di situ, nanti akan muncul seperti ini. Muncul window pendaftaran akun. Nah, di sini akan ada pilihan pertama. Kolom pertama, baris pertama sini ada pilihan untuk membuat akun di sekolah.mu ini sebagai apa? Sebagai murid atau sebagai guru kah, sebagai orang tua, mahasiswa atau profesional. Nah, di sini karena ini apa namanya, kita akan mengikuti program belajar orang tua, maka kita pilihnya orang tua. Nah, jadi silahkan dipilih seperti ini, pilih orang tua, kemudian masukkan emailnya. Ya, saya contohkan di sini email. Misalnya ini, ya, masukin emailnya, kemudian nama lengkap orang tua. Nama lengkap orang tua nanti supaya menggunakan nama yang sesuai dengan nama KTP ya. Nah, karena nantinya akan disinkronisasi. Jadi jangan menggunakan nama samaran atau nama panggilan ya, tapi gunakan nama sesuai dengan nama KTP dari masing-masing orang tua. Kemudian masukkan juga nomor ponsel. Nah, contohnya di sini seperti ini. Nah, kemudian untuk kata sandinya nanti di sini menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dan itu minimal 8 karakter. Ya, contohnya misalnya nah, misalnya gini. Jadi kombinasi minimal 8 karakter untuk passwordnya, kemudian minimal 8 karakter, kemudian ada kombinasi huruf besar, ada huruf kecil, dan juga ada angka. Nah, kalau tidak ada angkanya, tidak ada huruf besar kecilnya, biasanya dia akan menolak, disuruh ulang, disuruh mengganti passwordnya. Ya, ini hanya sekedar contoh. Ya, kemudian setelah selesai itu jangan lupa dicentang di sini. Saya menyetujui. Nah, setelah saya menyetujui, klik daftar sekarang. Nah, nanti setelah daftar sekarang otomatis akan masuk ke beranda. Ya, kalau seperti itu gampang. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada penjelasan yang lain tambahan, silahkan bisa ditulis di kolom chat ya. Misalnya ada yang ditanyakan atau ada yang ingin diperjelas, silahkan tuliskan di kolom chat. Karena ini tadi saya sudah bikin, jadi saya tinggal klik di sini. Untuk yang sudah mempunyai akun, sebelumnya sudah membuat akun untuk orang tua, silahkan klik di sini, masuk di sini. Nah.
Nah, nanti di sini akan masuk nih. Dia akan meminta verifikasi email. Biasanya kirim verifikasi, otomatis nanti dia akan mengirimkan link ke email kita, ke email masing-masing. Ya, nanti bisa diklik di sini kirim verifikasi. Secara otomatis nanti dia akan mengirimkan link ke email untuk kemudian kita klik, kita buka dan kita klik untuk memastikan itu untuk memverifikasi bahwa email yang kita masukkan itu benar-benar milik kita dan bisa dibuka, ya. Nah, setelah di sini nanti Bapak Ibu silahkan bisa kalau cari di sini, cari belajar ya, atau ini sesuaikan jenjangnya gitu, kita biasanya nggak nemu nih, kita nggak akan nemu pembelajaran blended learning yang ingin kita lakukan itu di sini. Nah, tapi pelajaran-pelajaran yang lain itu bisa ada di sini. Jadi kita ambil dari WhatsApp yang tadi, ya, yang sebelumnya dibagikan itu, kita copy, kita ambil linknya di situ. Area tadi itu di linknya. Nah ini, kita masukkan linknya yang ini bit.ly program garis miring dash or2 ya, bit.ly bit.ly kemudian garis miring program garis datar or2. Ntar kita enter nanti akan muncul. Nah, ini langsung muncul program belajarnya. Judulnya ISB Cara Mendampingi Anak Blended Learning. Nah, di sini ya, dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, kita lihat di sebelah kanan situ nanti akan muncul daftar sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan setelah masuk mendapatkan link ini, masuk di dalam program belajarnya, kemudian klik daftar sekarang. Nah, secara otomatis nanti training atau pembelajaran itu akan masuk ke akun kita. Nah, bisa langsung kita mulai belajar. Nah, ini untuk memastikan nama lengkap dan nomor ponsel. Namanya nanti ini yang akan muncul di dalam sertifikat ya. Jadi namanya ini dipastikan dicek lagi karena ini akan tertera di sertifikat masing-masing Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ya. Simpan. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini di kolom sebelah kanan ada aktivitas ya, aktivitas dengan angka, urutan angka yang pertama, kedua, tiga dan seterusnya ke bawah. Jadi ada beberapa section, ada beberapa bagian. Bagian pertama itu pengenalan pembelajaran campuran, itu ada 3 bagian. Kemudian nanti selanjutnya untuk yang section berikutnya itu ada orang tua sebagai mentor dalam pembelajaran, ini juga ada beberapa bagian. Nah, ini nanti akan diikuti, dijalankan satu persatu secara berurutan, ya. Jadi harus mulai dari sini, misalnya itu apa ini blended learning misalnya. Halo, saya Yulia, saya Direktur Yayasan Rangkul Keluarga. Nah, ini contohnya kita mulai ya dari sini. Jadi videonya ini kita ikutin, nanti secara otomatis ketika videonya ini selesai, nanti akan muncul bendera atau tanda hijau di sini. Artinya step ini sudah kita lalui. Nah, secara otomatis ketika kita klik nomor 2, dia akan bisa pindah ke langkah berikutnya. Tapi kalau misalnya ini belum selesai, belum ada tanda hijau di sini, di angka 1-nya, nah, ketika kita klik angka 2-nya, step keduanya, nanti akan muncul biasanya notifikasi bahwa kita belum bisa melanjutkan. Nah, ini kan sudah jalan nih, sudah muncul hijau, nanti mestinya hijau muncul begini nih.
Nah, jadi ada yang berupa video yang harus di-play, ada berupa tulisan, seperti ini tadi kan hanya berupa tulisan, ada juga berupa video. Nah, nanti ada mungkin juga disertai dengan apa namanya, beberapa kuis, ya. Jadi nanti contohnya seperti itu. Jadi harus diikuti secara berurutan mulai dari 1 sampai dengan terakhir, ya. Ini ada Nah, ini ada 22 ya. Ada 22 langkah yang harus diikuti oleh seluruh orang tua. Nah, setelah selesai di langkah terakhir, program ini telah selesai, nanti secara otomatis akan ke-record di sini nih. Nah, jadi ini ada bar, ada indikator berapa persen aktivitas yang sudah kita kerjakan dari keseluruhan program belajar ini. Nah, jadi ini kan masih dalam step pertama, masih 4,55% yang sudah dikerjakan. Setelah kita mengerjakan sampai 22 tadi, nanti otomatis indikatornya di sini menunjukkan angka 100%. Setelah itu 100%, nanti akan muncul link sertifikat yang bisa kita unduh, ya, yang bisa kita download, untuk kemudian masing-masing orang tua supaya mendownload dalam bentuk PDF dan mengumpulkannya ke masing-masing wali kelas. Karena apa? Karena nanti setiap sertifikat ini akan kemudian kita kumpulkan dalam satu folder dan kita share ke Diknas, ya. Nanti akan kita share ke Diknas. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa persyaratan PTM ini kita ada dua persyaratan. Jadi guru-guru di sekolah kita itu harus menyelesaikan bukan cuma satu seperti orang tua ini kan cuma satu ya program belajarnya. Kalau guru kita itu ada kurang lebih 8 modul pertama pembelajaran program belajar, kemudian ditambah lagi 3 program terakhir. Jadi ada total 11 program belajar online yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kita. Nah, adapun orang tua cukup mengerjakan satu program belajar seperti ini. Nah, nanti penentuan apakah sekolah kita diperbolehkan atau diberikan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka itu sangat bergantung dari keberhasilan, ya, keberhasilan guru-guru kita menyelesaikan program belajarnya maupun orang tua yang juga harus mengerjakan program belajar ini. Nah, jadi nanti akan ada hitungan presentasi dari misalnya total murid An-Nur misalnya. Dari total murid An-Nur 100, kemudian berarti diharapkan ada 100 orang tua yang ikut mengerjakan ini. Nanti dinas akan melihat total ada 100 murid, berarti ada 100 orang tua nih. Nah, kalau misalnya 100 orang tua ternyata yang mereka lihat datanya hanya 50% yang mengikuti program belajar ini, maka itu nanti akan mempengaruhi kelulusan sekolah kita. Nah, kita diizinkan atau tidak tergantung dari presentasi banyaknya orang tua atau wali murid yang mengikuti program belajar online ini. Nah, jadi sekali lagi kami harapkan ini supaya betul-betul bisa dipersungguh, ya, wali murid, Bapak Ibu, kami harapkan betul-betul bisa menyelesaikan program belajar ini. Masih ada waktu sampai nanti malam. Ya, jadi kita harapkan ini bisa selesai di hari ini semuanya. Nah, nanti sertifikatnya silakan tolong di-share ke wali kelas masing-masing untuk kemudian nanti kita bagikan, kita share ke Diknas sebagai bukti bahwa sekolah kita sudah siap, baik gurunya maupun orang tuanya, untuk melakukan pembelajaran campuran atau blended learning. Ya, jadi blended learning ini adalah gabungan tidak hanya online dan offline, tapi nanti ada kolaborasi dalam hal
bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang nantinya dilakukan di sekolah maupun yang dikerjakan secara offline di rumah, ya, seperti itu. Nah, adapun Bapak Ibu guru yang mungkin wali murid ataupun orang tua yang sudah mengerjakan program belajar ini di sekolah lain, misalnya punya anak yang ternyata sekolah di sekolah lain dan juga diharuskan mengikuti program belajar ini, nah tidak usah mengikuti ulang. Nah, jadi cukup mendownload sertifikat yang sudah didapatkan ya untuk kemudian di-share ke wali murid masing-masing. Jadi tidak perlu 2 kali mengikuti ini. Kalau memang sudah mengikuti di sekolah lain yang juga disyaratkan di sekolah lain, maka cukup sertifikatnya yang di-share ke wali kelas ya, ke wali kelasnya. Karena Bapak Ibu perlu ketahui program belajar ini adalah program belajar yang diwajibkan bagi seluruh orang tua ya, untuk seluruh jenjang ya, seluruh jenjang se-Indonesia. Jadi ini udah menjadi program nasional ya, target program belajar nasional. Jadi bukan hanya sekolah kita tapi seluruh Nusantara ya, mulai dari tingkatan PAUD SD sampai dengan SMA. Nah, ini kami harapkan sekali lagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid agar benar-benar memperhatikan dan bisa menyelesaikan program belajar ini semaksimal mungkin. Kalaupun misalnya ada kendala, silahkan bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Insya Allah nanti akan dibantu. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Kami persilahkan bisa melalui kolom chat atau bisa langsung open mic. Kami persilahkan. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain, Bu Gianti atau Pak Iqbal, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silahkan. Saya berikan tambahan informasi bahwa sekolah.mu ini, sekolah.mu ini adalah third party ya. Jadi dia bagian dari dia bekerja sama dengan Pemda DKI untuk kemudian menyediakan sarana pembelajaran online ya. Jadi sarana pembelajaran online untuk semua orang ya, untuk semua orang. Dia ada yang levelnya memang untuk tingkatan sekolah formal ataupun untuk pelatihan-pelatihan lainnya. Ya. Jadi kalau misalnya mau lihat bisa di website di berandanya, nanti bisa di sini tinggal browsing mau belajar tentang apa misalnya ada di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah mendaftar tadi program blended learning-nya pada saat di beranda nanti akan muncul di sini. Nah, dan kelihatan sudah berapa persen yang kita sudah selesaikan. Kalau misalnya kita mau lihat semua kelas apa aja yang ada, nah nanti bisa browsing-browsing sendiri ya. Jadi yang tergabung di sini ternyata sudah banyak, ada 2,6 juta murid, kemudian ada 1.000 guru, ada di 324 kota. Nah ini semuanya. Ini mirip dengan ruang guru ya. Mirip dengan ruang guru, di mana di situ disediakan pembelajaran online dengan tema yang bermacam-macam. Ada pertanyaan dari Ananda Aska ya. Jika kendalanya tidak bisa lihat sertifikat, bagaimana Pak? Dari semalam belum bisa lihat sertifikatnya. Nah, itu yang pertama harus dipastikan dulu sudah 100%. Kalaupun misalnya kalau sudah 100% tapi belum juga muncul sertifikatnya, mungkin masih dalam proses karena servernya mungkin masih crowded, jadi mungkin ditunggu beberapa saat kemudian di-refresh lagi. Selama prosesnya ya sudah berjalan
sampai 100%, nanti secara otomatis sertifikatnya akan muncul. Kalaupun belum muncul, nanti mungkin tinggal di refresh beberapa kali, karena kita tahu program ini dilakukan di seluruh Indonesia dan semuanya tertuju pada satu website ini. Jadi mungkin ada saat-saat di mana traffic ke website ini sangat tinggi sehingga kadang tidak berjalan lancar ya, harus beberapa kali kita refresh. Video kalau dicepatkan tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya dicepatkan, hanya paling nanti akan miss beberapa informasi ya. Kalau bisa dibaca, diikutin secara keseluruhan, itu tentu akan sangat membantu ya, membantu orang tua dalam hal memahami bagaimana proses belajar mengajar ke depannya. Nah, kalaupun misalnya untuk mengejar target dipercepatkan selama di situ nanti ada opsinya di videonya, itu silahkan aja. Yang jelas nanti di akhirnya itu nanti yang akan menjadi semacam filternya. Kalau dia di play sampai terakhir, nanti baru muncul nanti tanda hijaunya itu, bahwa kita bisa melanjutkan ke progres berikutnya. Nah, jadi itu sekali lagi dipastikan semuanya 100%. Jadi kalau misalnya tadi belum muncul lampu hijau ya di setiap langkah, itu belum ada angka 10 hijau begini hijau-hijau, tanda centang hijau ini di setiap langkah, bisa jadi nanti sertifikatnya tidak akan muncul. Nah, jadi harus dipastikan di angka 1 misalnya ini kan belum ada nih muncul hijau, nah ini berarti videonya tadi belum ditonton sampai selesai. Nah, kalau misalnya kita coba cepatkan seperti ini ya di sini. Nah, di terakhir begini dia langsung muncul di tanda 1. Artinya dia sudah selesai. Tapi ini tetap kita harapkan semuanya diikutin dan ditonton dari awal sampai selesai. Agar apa? Semua informasinya tidak ada yang kelewat. Ya. Nah, jadi pastikan semua langkah-langkah ini, di angkanya ini nanti ada centang hijau seperti ini. Sampai dengan 100%, di sini progresnya, baru otomatis sertifikatnya akan muncul. Kalau misalnya tidak ada centangnya, ada yang nggak ada centangnya, kemungkinan itu yang menjadi penghambat tidak munculnya link sertifikat untuk di-download. Ada pertanyaan lagi dari Ananda Kairan. Mau bertanya, jika salah satu anak kami sudah mendaftar dan berhasil, dan anak kami ada yang di TK dan SD 1 tahun, apakah masih mengisi kembali? Oh, tidak. Kalau misalnya kelas sudah orang tua sudah mengikuti 1 kali, tidak perlu kemudian mengikuti 2 kali karena anaknya misalnya ada 2, nggak perlu ya, cukup sekali aja. Nah, tinggal download sertifikatnya dan di-share ke masing-masing wali kelas TK ataupun yang ke SD. Ya, benar. Kalau sudah mengikuti, pada saat kita buka pasti statusnya sudah mengikuti, sudah nggak bisa kita ulang lagi. Ya, sudah tidak bisa lagi kita mengulang untuk mendapatkan sertifikat yang berbeda, karena sertifikatnya satu-satunya itu. Jadi cukup di-download sertifikatnya dan di-share ke wali kelasnya masing-masing. Tapi tolong dipastikan bahwa pada saat membuat akun, di sini pilihannya orang tua ya, karena tadi kan ada pilihan orang tua dan murid. Ya. Nah, jadi pastikan bahwa yang kita pilih adalah orang tua, karena kalau yang dipilih murid nanti nggak akan terdeteksi tuh. Nggak akan kedeteksi karena nanti sertifikat yang muncul atas nama murid nanti, atas nama siswa. Sedangkan di sini yang kita butuhkan, yang ingin kita selesaikan adalah program belajar untuk orang tua. Jadi jangan lupa di sini pastikan bahwa ini adalah profil akun yang kita daftarkan adalah akun orang tua. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada tambahan informasi mungkin bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman lain di sekolah yang berbeda, mungkin kami persilahkan.
Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya, kami harapkan setiap orang tua sudah mengerti cara membuat akun dan cara mengikuti program belajar blended learning ini, ya. Jadi sekali lagi ini adalah prasyarat, ya. Syarat untuk mendapatkan izin agar sekolah kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, ini hanya salah satu dari beberapa syarat lainnya. Oke, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu wali kelas yang menyempatkan waktu untuk mengikuti Zoom pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mungkin bisa kasih, oh maaf ini ada yang bertanya nih. Kasih sampel untuk unduh sertifikat. Nah, untuk yang unduh sertifikat, ini kebetulan memang belum ada yang selesai di sini, berarti saya harus log out. Kemudian maaf Bapak Ibu, saya akan kasih lihat dulu contoh mendownload sertifikatnya. Di sini saya masuk dulu. Karena tadi di Safari. Oh, ini. Nah, ini contoh yang sudah selesai ya. Ini contoh pembelajaran. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan program belajar tadi, nanti akan kelihatan seperti ini, 100% dikerjakan. Ya, 100% dikerjakan seperti ini. Nanti ada sampai terakhir. Nah, nanti di sini ada penilaian, di samping aktivitas ada penilaiannya, kemudian kita lihat, klik di sini. Setelah semua 100%, nanti penilaian, lihat sertifikat, nanti akan muncul. Nah, ini akan muncul sertifikatnya seperti ini. Ini berupa gambarnya ya yang ditampilkan. Kemudian kita klik ini, unduh versi PDF. Nah, tinggal diklik unduh versi PDF, nanti otomatis akan muncul di download.
Oh, silahkan ada yang raise hand. Silahkan. Di unmute aja. Siapa tadi namanya itu? Zakia ya? Ada yang raise hand tadi, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami harapkan program belajar ini bisa segera diselesaikan hari ini. Kemudian kalau misalnya ada kendala, silahkan berkoordinasi dengan masing-masing wali kelas, atau juga bisa ditanyakan ke saya, bisa silahkan di lewat WhatsApp ditanyakan. Nanti setelah semuanya selesai, sertifikatnya jangan lupa di-download untuk kemudian dikirimkan ke masing-masing wali kelas. Oke, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.